Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Salim dengan NIM 1524051 dengan kode kelas 15.4A.02. Saat kita berbicara tentang korupsi, ingatan kita seringkali langsung tertuju pada berita di televisi mengenai penjabat negara yang menggalakkan uang miliaran rupiah. Namun jika saya merenungkannya kembali, benih-benih tindakan koruptif itu sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak kita masih sangat kecil, bahkan ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar. Di masa-masa polos itu, korupsi menjelma dalam tindakan yang seringkali dianggap lumrah oleh anak-anak, yaitu mencontek. Menurut saya, mencontek di bangku SD bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan sebuah bentuk korupsi skala kecil atau petty corruption dalam bidang pendidikan. Tindakan ini pada dasarnya adalah sebuah manipulasi, ketidakjujuran, dan tindakan pencurian hak kekayaan intelektual. Mengapa saya katakan demikian? Karena nilai yang tertera di nilai rapor seharusnya menjadi cerminan murni dari pemahaman dan kerja keras seorang murid. Ketika seorang teman mencontek jawaban saya, mereka sedang mencuri hasil usaha keras saya demi keuntungan pribadi mereka, yaitu mendapatkan nilai bagus tanpa harus bersusah payah belajar. Jika saya mengingat kembali suasana kelas saat itu, ada beberapa penyebab utama mengapa teman-teman saya memilih untuk mencontek. Faktor paling besar biasanya adalah orientasi pada hasil dan adanya rasa takut yang mendalam terhadap kemarahan orang tua jika mereka pulang membawa nilai merah. Selain itu, di usia anak SD, keinginan untuk bermain jauh lebih besar ketimbang kesadaran untuk belajar, sehingga mereka tidak memiliki persiapan dan percaya diri saat ujian. Dampak dari kebiasaan ini sebenarnya sangat merusak dan sistemik, bahkan sejak usia dini. Bagi teman yang mencontek, tindakan ini dapat menghancurkan kompetensi asli mereka, dan mentalnya dibentuk menjadi mentalitas yang selalu ketergantungan pada orang lain. Kebiasaan buruk ini dapat terbawa hingga mereka tumbuh dewasa. Sementara bagi saya yang menjadi korban, tindakan mereka menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Saya merasa kecewa karena waktu bermain yang saya korbankan untuk belajar di rumah seolah dirampak dalam sekejap mata ketika teman saya mendapatkan nilai yang sama tanpa mereka perlu berusaha. Sebagai refleksi diri, secara nyata saya pernah melihat dan mengalami hal serupa saat saya duduk di bangku SD. Di sini, posisi saya sebagai orang yang dicontek oleh teman saya sendiri. Saya adalah anak yang berusaha duduk diam saat mengerjakan ujian. Lalu, teman di sebelah atau di belakang saya mulai mencolek atau berbisik-bisik meminta jawaban. Di usia yang masih sedini itu, jujur saya merasa serba salah dan takut dijauhi teman sekelas kalau saya pelit. Meskipun hati kecil saya merasa bahwa hal tersebut adalah salah. Mengevaluasi masa lalu, saya menyadari bagaimana harusnya sikap yang saya ambil saat itu. Saya harus berani mengambil sikap tegas. Dan jika mereka tetap memaksa, saya harus mengatakan tidak dengan sopan atau menolak dengan menggunakan alasan aturan sekolah. Seperti mengatakan bahwa kita bisa dimarahi oleh ibu guru. Dan jika mereka tetap menekan, saya tidak boleh takut untuk mengangkat tangan dan melaporkannya kepada guru yang menjaga kelas untuk menegakkan kebenaran. Melalui pengalaman ini, saya memahami bahwa nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kemandirian, keadilan, dan keberanian harus diterapkan sejak dini. Penerapan nyatanya adalah dengan berkomitmen penuh untuk fokus pada kertas ujian sendiri tanpa celingukan. Selain itu, saya bisa memutus rantai mencontek ini dengan menunjukkan solidaritas yang benar.
yaitu mengajak teman-teman untuk belajar kelompok atau membaca buku bersama saat jam istirahat beberapa hari sebelum ujian dimulai.